Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Puspitasari. Di sini saya akan membahas tentang materi mengenal menu dan ikon beserta fungsinya pada Microsoft Word. Sebelum kita membahas berbagai macam ikon dan fungsinya, saya mau tanya dulu, apa sih pengertian menu dan ikon? Jadi, menu adalah kumpulan perintah-perintah yang digunakan untuk menjalankan pengolah kata seperti Microsoft Word. Bila diklik salah satu menu tersebut, maka akan tampil sekelompok menu atau ikon. Sedangkan ikon adalah gambar yang menentukan suatu objek yang dipilih dan melambangkan fungsi objek itu sendiri. Sebelumnya saya minta maaf, karena di sini saya tidak bisa menampilkan gambar atau bentuk ikonnya. Saya hanya bisa memberikan nama ikonnya saja. Oke, langsung saja. Berikut beberapa menu dan ikon beserta fungsinya. Yang pertama, pada submenu file terdapat satu new yang berfungsi untuk membuat dokumen baru atau halaman baru. 2. Open yang berfungsi membuka dokumen yang telah disimpan sebelumnya. 3. Close yang berfungsi untuk menutup dokumen atau layar aplikasi. 4. Save yang berfungsi untuk menyimpan dokumen. 5. Save as yang berfungsi untuk menyimpan dokumen sebagai format file. 6. Print yang berfungsi untuk mencetak dokumen lewat printer. 7. Exit yang berfungsi untuk menutup program Microsoft Word. 1. Tab Home terdiri dari grup clipboard, grup font, grup paragraf, grup styles, dan grup editing. Di grup clipboard terdiri dari 1. Paste yang berfungsi untuk menempatkan hasil salinan atau copy. 2. Cut yang berfungsi untuk menghapus atau memindahkan suatu objek. 3. Copy yang berfungsi untuk menyalin suatu objek dan menyimpannya di dalam clipboard. 4. Paste Special berfungsi untuk menempatkan hasil salinan dengan pilihan tertentu. Di grup font terdiri dari 1. Font berfungsi untuk menentukan jenis huruf. 2. Font size berfungsi untuk menentukan ukuran huruf. 3. Bold berfungsi untuk membuat efek tebal pada teks. 4. Italic berfungsi untuk membuat efek cetak miring pada teks. 5. Grow font berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf. 6. String font berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf. 7. Clear formatting berfungsi untuk menghapus format pada teks. 8. Underline berfungsi untuk membuat efek cetak dengan garis bawah teks. 9. Strike draft berfungsi untuk menggambar garis di tengah-tengah teks. 10. Subscript berfungsi untuk membuat teks berukuran kecil dan berada di bawah teks. 11. Superscript berfungsi membuat teks berukuran kecil dan berada di atas teks. 12. Changes berfungsi untuk mengganti huruf kapital atau tidak kapital pada teks. 13. Text highlight color berfungsi untuk memberi arsiran warna pada teks. 14. Font color berfungsi untuk memberi warna pada teks. Di grup paragraf terdiri dari 1. Bullet berfungsi untuk memberi efek bulat atau penomoran simbol. 2. Numbering berfungsi untuk memberi efek penomoran. 3. Multilevelist berfungsi untuk memberikan efek penomoran bertingkat. 4. Decrease indent berfungsi untuk menggeser indent ke kiri paragraf. 5. Increase indent berfungsi untuk menggeser indent ke kiri paragraf. 6. Sort berfungsi mengurut data. 7. Show atau hide berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan karakter yang tidak tercetak. 8. Align text left berfungsi untuk membuat efek rata kiri pada paragraf. 9. Center berfungsi untuk membuat efek rata tengah pada paragraf. 10. Align text right berfungsi untuk membuat efek rata kanan pada paragraf. 11. Justify berfungsi untuk membuat efek rata kiri dan kanan pada paragraf. 12. Line
Spacing berfungsi untuk menentukan spasi pada paragraf. 13. Shading berfungsi untuk memberikan warna latar pada paragraf atau teks. 14. Border berfungsi untuk memberikan bingkai atau garis. Di grup styles terdiri dari 1. Quick Style Gallery berfungsi untuk menerapkan gaya paragraf yang telah didefinisikan. 2. Change Style berfungsi untuk mengubah gaya dokumen. Di grup editing terdiri dari 1. Find berfungsi untuk mencari teks atau objek tertentu. 2. Replace berfungsi untuk mencari sekaligus mengganti teks. 3. Select berfungsi untuk memilih teks atau objek. 2. Tab Insert terdiri dari grup pages, grup tables, grup illustrations, grup links, grup header dan footer, grup teks, dan grup simbol. Ikon apa saja sih yang ada di tab Insert? Yuk kita bahas. Di grup Page terdiri dari 1. Cover Page berfungsi untuk menyisipkan format halaman depan. 2. Blank Page berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong di tempat kursor berada. 3. Page Break berfungsi untuk memulai halaman baru pada posisi kursor. Di grup Tables hanya terdiri dari tabel, berfungsi untuk membuat tabel. Di grup Illustrations terdiri dari 1. Picture berfungsi untuk menyisipkan gambar dari dokumen atau berkas file lain. 2. Clipart berfungsi untuk menyisipkan gambar bawaan dari Word. 3. Subs berfungsi untuk menyisipkan sampel yang telah disediakan oleh Word. 4. Smartart berfungsi untuk mengomunikasikan pesan melalui diagram atau bagan. 5. Chat berfungsi untuk menyisipkan grafik ke dalam dokumen. Di grup links terdiri dari 1. Hyperlink berfungsi menyisipkan hypertext. 2. Bookmark berfungsi menyisipkan marka buku atau bookmark. 3. Cross reference berfungsi untuk menyisipkan referensi silang. Di grup header dan footer terdiri dari 1. Header berfungsi untuk mengedit tampilan header atau tajuk yang terletak di atas halaman dokumen. 2. Footer berfungsi untuk mengedit tampilan footer atau kaki halaman yang terletak di bawah halaman. 3. Page number berfungsi untuk menyisipkan penomoran halaman secara otomatis ke dalam dokumen. Di grup teks terdiri dari 1. Text box berfungsi untuk menyisipkan kotak yang diberi teks. 2. Quick Paths berfungsi untuk menyisipkan aksesoris seperti nomor halaman, header atau footer ke dalam halaman. 3. Watermark berfungsi untuk menyisipkan objek teks hias ke dalam dokumen. 4. Drop Cap berfungsi untuk memberikan efek drop cap. 5. Signature Line berfungsi untuk menyisipkan garis untuk keperluan tanda tangan digital. 6. Date and Time berfungsi untuk menyisipkan tanggal dan waktu. 7. Objek berfungsi untuk menyisipkan gambar yang berasal dari program lain ataupun dari file. Di grup simbol terdiri dari 1. Equation berfungsi untuk menyisipkan simbol atau rumus matematika ke dalam dokumen. 2. Simbol berfungsi untuk menyisipkan simbol-simbol ke dalam dokumen seperti simbol matematika atau huruf Arab. 3. Di tab Page Layout terdiri dari grup Themes, grup Page Setup, grup Page Background, grup Paragraph, dan grup Ring. Di grup Themes terdiri dari 1. Themes berfungsi untuk mengatur tampilan keseluruhan halaman, mulai dari warna, efek, dan huruf. 2. Themes Color berfungsi untuk mengubah warna dari tema yang sedang digunakan. 3. Theme Fonts berfungsi untuk mengubah jenis huruf dari tema yang sedang digunakan. 4. Theme Effect berfungsi untuk mengubah efek pada tema yang dipakai. Di grup Page Setup terdiri dari 1.
Margins berfungsi untuk mengubah ukuran pencetakan, seperti batas pengetikan dan orientasinya. 2. Orientation berfungsi untuk mengubah orientasi pengetikan, apakah landscape atau portrait. 3. Size berfungsi untuk mengubah ukuran kertas yang sedang digunakan. 4. Kolom berfungsi untuk mengubah halaman menjadi beberapa kolom. 5. Breaks berfungsi untuk memberikan pemisah halaman. 6. Line number berfungsi untuk mencantumkan nomor baris di sepanjang margin kiri. 7. Hyphenation berfungsi untuk menyisipkan sistem pemenggalan kata. Di grup Make Background terdiri dari 1. Watermark berfungsi untuk menyisipkan tulisan latar di setiap halaman dokumen. 2. Tag color berfungsi untuk memberi warna latar dokumen. 3. Tag borders berfungsi untuk memberi bingkai dokumen. Di grup paragraf terdiri dari 1. Indent left berfungsi untuk menggeser batas kiri paragraf. 2. Indent right berfungsi untuk menggeser batas ke kanan paragraf. 3. Spacing before berfungsi untuk mengatur jarak awal spasi antar paragraf. 4. Spacing after berfungsi untuk mengatur jarak akhir spasi paragraf. Di grup range terdiri dari 1. Position berfungsi untuk mengatur posisi gambar di dalam dokumen. 2. Bring to front berfungsi untuk mengatur posisi gambar agar berada di depan yang lainnya. 3. Send to back berfungsi untuk mengatur posisi gambar agar berada di belakang yang lainnya. 4. Text wrapping berfungsi untuk mengubah posisi gambar agar teks bisa mengelilinginya. 5. Align berfungsi untuk mengubah posisi objek yang ada di dokumen. 6. Group berfungsi untuk menyatukan dua gambar menjadi satu gambar. 7. Rotate berfungsi untuk memutar objek yang ada di dalam Word. 4. Tab Preferences terdiri dari grup Table of Contents, grup Footnotes, grup Citations dan Bibliografi, grup Captions, grup Index, dan grup Table of Authorities. Di grup Table of Content terdiri dari 1. Table of Contents berfungsi untuk membuat format daftar isi yang telah disediakan oleh Word. 2. Add Text berfungsi untuk membuat paragraf yang kita pilih sebagai daftar isi. 3. Update Table berfungsi untuk memperbarui atau memperbaiki data pada daftar isi. Di grup Footnotes terdiri dari 1. Insert Footnote berfungsi untuk menyisipkan catatan yang akan diletakkan di margin bawah pada halaman tertentu saja. 2. Insert Endnote berfungsi untuk menyisipkan catatan yang ditempatkan di bagian bawah halaman namun hanya berlaku pada halaman tertentu saja. 3. Next Footnote berfungsi untuk berpindah dari satu footnote ke footnote lainnya. 4. Show Notes berfungsi untuk menunjukkan tempat footnote dan endnote berada di dalam dokumen. Di grup Citations dan Bibliografi terdiri dari 1. Insert Citation berfungsi untuk menyisipkan sumber artikel atau dokumen yang kita kutip di dalam dokumen. 2. Manage Sources berfungsi untuk mengelola sumber rujukan pada penyusunan naskah dokumen. 3. Style berfungsi untuk mengatur format penulisan sumber referensi dan daftar pustaka. 4. Bibliografi berfungsi untuk memasukkan sumber untuk daftar pustaka. Di grup Captions terdiri dari 1. Insert Caption berfungsi untuk memasukkan komentar pada gambar, tabel, dan rumus. 2. Insert Table of Figures berfungsi untuk memasukkan daftar gambar, tabel, atau objek. 3. Update Table berfungsi untuk memperbarui isi dari daftar gambar, tabel, atau objek lainnya. 4.
Cross reference berfungsi untuk menyisipkan penomoran halaman. Di grup indeks terdiri dari 1. Mark entry berfungsi untuk menandai kata-kata yang akan dimasukkan ke dalam indeks. 2. Insert index berfungsi untuk membuat daftar indeks secara otomatis. 3. Update index berfungsi untuk memperbarui daftar indeks secara otomatis. Di grup Table of Authorities terdiri dari 1. Mark citation berfungsi untuk menandai teks terpilih sebagai entry index. 2. Insert Table of Authorities berfungsi untuk membuat daftar otoritas. 3. Update Table of Authorities berfungsi untuk memperbarui daftar otoritas. 5. Tab My Links terdiri dari grup Create, grup Start Manage, grup Write dan Insert Field, grup Preview Result, dan grup Finish. Di grup Create terdiri dari 1. Envelopes berfungsi untuk membuat rancangan amplop. 2. Labels berfungsi untuk membuat desain label secara otomatis. Di grup Start Mail Merge terdiri dari 1. Start Mail Merge berfungsi untuk membuat dokumen di mana sebagian teks dari dokumen tersebut merupakan data yang didapat dari sumber data eksternal. 2. Select Recipients berfungsi untuk membuat atau memasukkan sumber data berupa penerima surat untuk mail merge. 3. Edit Recipient List berfungsi untuk memperbarui data penerima surat. Di grup Write and Insert Field terdiri dari 1. Highlight Merge Field berfungsi untuk menandai bagian dokumen yang akan kita sisipkan daftar penerima surat dari penerima surat. 2. Address Block berfungsi untuk memasukkan daftar alamat ke dokumen. 3. Greeting Line berfungsi untuk memasukkan tulisan salam ke dalam dokumen seperti Dear dan dengan hormat. 4. Insert Merge Field berfungsi untuk memasukkan kotak isian untuk mail merge. 5. Rules berfungsi untuk memasukkan aturan untuk proses mail merge. 6. Match Field berfungsi untuk mencocokkan field yang muncul pada dokumen dengan data penerima surat. 7. Update Labels berfungsi untuk memperbarui dan mencantumkan semua data penerima surat pada setiap label yang dibuat. Di grup Preview Result terdiri dari 1. View Margot Data berfungsi untuk mengatur data penerima surat. 2. Record Navigation berfungsi berpindah dari satu record ke record lain. 3. Find Recipients berfungsi untuk mencari data penerima surat. 4. Auto Check for Error berfungsi untuk memeriksa kesalahan pada daftar. Di grup Finish hanya terdiri dari Finish dan Match yang berfungsi untuk mengakhiri proses pembuatan surat massal. 6. Tab Review terdiri dari grup Proofing, grup Comments, grup Tracking, grup Changes, grup Compare, dan grup Protect Dokumen. Di grup Proofing terdiri dari 1. Spelling Grammar berfungsi untuk memeriksa ejaan dan kalimat berdasarkan bahasa yang kita pilih. 2. Tracer berfungsi untuk membuka taskpane untuk mencari sumber referensi seperti ensiklopedia dan kamus. 3. Thesaurus berfungsi untuk menampilkan penggunaan kata lain yang memiliki kesamaan makna dengan kata yang sudah kita pakai. 4. Translate berfungsi untuk menerjemahkan kata yang dipilih ke dalam bahasa yang lain. 5. Translation Screen Tip berfungsi untuk menampilkan info tentang kata yang diterjemahkan dalam bahasa lain. 6. Set Language berfungsi untuk mengatur penggunaan bahasa yang digunakan. 7. Word Count berfungsi untuk menghitung jumlah kata di dalam dokumen. Di grup Comments terdiri dari 1. New Comment berfungsi untuk
memberikan komentar koreksi dokumen. 2. Delete berfungsi untuk menghapus komentar. 3. Previous berfungsi untuk menuju komentar sebelumnya. 4. Next berfungsi untuk komentar berikutnya. Di grup tracking terdiri dari 1. Track changes berfungsi untuk menandai semua revisi yang dilakukan pada dokumen. 2. Balance berfungsi untuk menampilkan kotak peringatan tentang proses editing yang dilakukan pada dokumen. 3. Final showing markup berfungsi untuk memilih tampilan markup yang akan ditampilkan pada dokumen. 4. Reviewing pane berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan kotak pencatatan proses pembuatan dokumen. Di grup Changes terdiri dari 1. Accept berfungsi untuk menerima satu revisi dan beralih ke revisi berikutnya. 2. Reject berfungsi untuk mengabaikan satu revisi dan beralih ke revisi berikutnya. 3. Previous berfungsi untuk beralih ke revisi sebelumnya. 4. Next berfungsi untuk beralih ke revisi berikutnya. Di grup Compare terdiri dari 1. Compare berfungsi untuk membandingkan antara dokumen asli dengan dokumen yang telah direvisi. 2. Show source documents berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan dokumen yang sedang dibandingkan. Di grup Rotate dokumen berfungsi untuk mengatur hak akses terhadap dokumen. 7. Tab View terdiri dari grup dokumen view, grup show atau hide, grup window, grup makro. Di grup dokumen view terdiri dari 1. Print layout berfungsi untuk menampilkan dokumen seperti tampilan pada saat kita print. 2. Full screen reading berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam satu layar penuh. 3. Web layout berfungsi menampilkan dokumen seperti tampilan web di browser. 4. Outline berfungsi untuk memindahkan tampilan editing dokumen kita ke tampilan outline view, sehingga kita dapat memeriksa dan bekerja dengan struktur file dokumen dalam bentuk outline klasik. 5. Draft berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk draft. Di grup Show atau Hide terdiri dari view checkbox berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan penggaris atau ruler, garis kisi atau grid lines, papan pesan atau message bar, peta dokumen atau dokumen map dan thumbnails. Di grup-grup terdiri dari 1. Zoom berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dokumen. 2. 100% berfungsi untuk menampilkan dokumen dengan ukuran sebenarnya. 3. One page berfungsi untuk menampilkan dokumen satu layar penuh. 4. Two page berfungsi untuk menampilkan dokumen 2 halaman sekaligus. 5. Page width berfungsi untuk menampilkan dokumen agar sesuai dengan ukuran window yang tersedia. Di grup window terdiri dari 1. New window berfungsi untuk membuka jendela baru. 2. Arrange berfungsi untuk menyusun semua jendela yang aktif. 3. Split berfungsi untuk membagi jendela area kerja dokumen yang aktif agar tampil di layar. 4. View side by side berfungsi untuk membandingkan 2 dokumen yang terbuka. 5. Synchronous scrolling berfungsi untuk menggulung 2 dokumen secara bersamaan. 6. Reset window position berfungsi untuk menata ulang 2 jendela dokumen secara berdampingan. Di grup makro terdiri dari makro berfungsi untuk mengaktifkan fasilitas pembuatan makro. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.